I just had to let you know you're Halo, perkenalkan nama saya Lantang dengan NIM 25114 ya, bersama dengan saya Galuh Syafrinawangka dengan NIM 2510149. Nah, di sini kami akan mengenalkan kepada Anda sebuah topik yaitu mengenai bias pandangan peserta didik faktor etnis dan gender, yang dimana salah satu anggota kelompok kami yaitu Minawati Seke telah mewawancarai salah satu guru SMP 1 Kakas, yang dimana ia telah mewawancarai salah satu narasumber itu dengan topik kita pada hari ini. Baik, pada saat ini saya akan mewawancarai seorang tenaga pengajar, seorang guru dari SMP Negeri 1 Kakas. Konteks dari subjek yang akan kami wawancarai, jadi pendidikan multikultural itu merupakan sebuah strategi pengajar untuk membangun pandangan atau pemahaman pada seorang atau siswa demi meningkatkan kemampuan berpikir dalam memahami dan menghargai perbedaan yang ada di lingkup sosial untuk menjaga kebersamaan dan kesejahteraan. Bagaimana Anda sebagai seorang tenaga pengajar melihat efektivitas dari perbedaan kemampuan belajar seorang murid? Dalam hal ini, etnis, gender, kultur dapat berpengaruh terhadap tujuan pengajar. Ya, sebagai tenaga pendidik, saya melihat kalau ada perbedaan dan dalam lancarnya pencapaian tujuan pengajaran, yaitu pengembangan kualitas atau sumber daya pemahaman terhadap norma dan juga aturan, pengembangan karakter. Contoh, ketika siswa yang sudah terdidik dari lingkungan keluarga memiliki peluang untuk lebih mengerti dalam memahami lingkup pembelajaran. Contohnya dalam pengajaran beda dengan seorang siswa yang memiliki lingkup keluarga yang negatif atau kurang memperhatikan dalam sehari-hari, atau juga seperti belajar karakter. Di sini belajar karakter dan ketaatan dalam aturan dapat memiliki sikap atau emosi yang tidak mendukung kegiatan pembelajaran, seperti contoh malas belajar, tidak menangkap pembelajaran, dan tidak menghormati pengajar atau guru atau juga dosen. Mungkin itu jawaban dari. Lanjut pertanyaan kedua, bagaimana Ibu melihat pengaruh bias pandangan ini terhadap perbedaan kemampuan belajar siswa? Apakah bias kultur, etnis, dan gender membuat sebagian siswa merasa kurang dihargai, sehingga motivasi dan prestasi belajarnya menurun? Ya, menurut Ibu, bias terkait kultur, etnis, dan gender dapat berdampak signifikan pada kemampuan dan motivasi belajar siswa. Siswa yang merasa diremehkan atau diperlakukan tidak adil sering mengalami penurunan rasa percaya diri, enggan berpartisipasi, dan motivasinya menurun. Sehingga hal ini berujung pada prestasi akademik yang kurang optimal. Bahkan juga selain itu, siswa yang menjadi pelaku bias cenderung kurang memahami nilai kolaborasi dan menghargai perbedaan yang mempengaruhi dinamika kelas secara keseluruhan. Kalau Ibu bisa memberikan rekomendasi kepada guru lain dan pembuatan kebijakan, apa yang harus dilakukan agar pendidikan multikultural benar-benar efektif, menghapus bias pandangan peserta didik, dan mewujudkan kelas yang inklusif serta penuh kebersamaan? Ya, menurut Ibu, mungkin yang pertama, guru harus dilatih mengenal dan menangani bias di kelas secara aktif. Dan juga yang kedua, mungkin kurikulum perlu memuat materi yang mencerminkan keberagaman budaya, etnis, dan gender. Di sini juga ada yang ketiga, sekolah harus menyediakan kegiatan kolaboratif yang mendorong interaksi positif antara siswa yang berbeda latar belakangnya. Mungkin dengan langkah-langkah ini, kelas menjadi lebih inklusif, siswa merasa dihargai, dan juga tercipta suasana belajar yang harmonis serta produktif. Mungkin itu jawabannya. I just had to let you know you're She a happy baby, she a happy